kalau dia tetap diembel-embeli dengan status milik negara, penyelenggara negara, keuangan negara, ini dianggap menghambat kreativitas, menghambat pola kerja dari BUMN, sehingga mereka nggak kurang lincah gitu ya, sehingga daya saingnya menjadi berkurang. Nah, saya membantah itu, Bang, ya. Lincah nggak lincah BUMN kan memang tergantung pengurusnya punya itikat baik atau enggak gitu. Ini kan sederhana gini, Bang, kita investasi nih, Abang punya duit, terus Abang bikin kafe, terus tunjuk pengelola, terus apa kata pengelola, Pak? Ini kafe udah jadi tanggung jawab saya, duit yang ada di kafe ini, aset yang ada di kafe bukan aset Bapak lagi, saya bukan pekerja Bapak, sehingga Bapak nggak boleh menyiksa saya, marah-marahin saya kalau seandainya kafe ini rugi. Nah, bisa begitu. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. KPK baru saja menyampaikan satu pandangan bahwa mereka tidak lagi bisa menangani korupsi yang melibatkan para direksi atau komisaris BUMN. Alasannya, KPK menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang ini kemudian menimbulkan perdebatan. Apakah memang benar KPK tidak bisa menangani korupsi di BUMN? Atau apakah juga praktek-praktek pelanggaran, penyimpangan, manipulasi yang dilakukan di tubuh BUMN setelah lahirnya Danantara itu tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? Nah, untuk membahas soal itu kita akan berdiskusi dengan Dr. Charles Simabura. Beliau ini adalah Ketua Pusat Studi Konstitusi atau Pusako di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Juga sekaligus Kaprodi Program S3 ya di Universitas Andalas. Kita sapa dulu Bung Charles. Bung Charles, apa kabar? Siap, Bang Adnan. Sehat. Oke. Salam integritas. Salam integritas. Ini salam yang paling berat ini sebenarnya. Iya. Minimal kita mengucapkan aja dulu, Bang. Oke. Karena dengan mengucapkan biasanya setelah itu kita mengimani. Bung Charles, ini KPK ya soal mereka mengeluh. Mereka sudah tidak bisa lagi menangani korupsi di tubuh BUMN. Nah, apakah benar yang disampaikan oleh KPK atau mereka hanya cari-cari alasan saja supaya tidak menangani korupsi di BUMN? Oke. Baik, begini. Terima kasih Bang Adnan dari Salam Visi Integritas ya. Betul ya Bang ya? Ya, Satu Visi Utama nih channel kita. Satu Visi Utama. Salah-salah nanti. Baik. Saya ingin begitu saya mendengar itu saya langsung berpikir ya. Kayaknya KPK belum membaca secara komprehensif ya dan belum mengharmonisasi regulasi terkait BUMN ini. Sebelum saya ke sana, memang kalau kita lihat politik hukum undang-undang BUMN ini ya desain besarnya itu Bang, mau membebaskan BUMN dari jerat fungsi pengawasan negara sehingga dia murni menjadi seperti entitas badan usaha swasta pada umumnya yang kemudian nggak direcok-recoki dengan audit ala audit negara, kemudian juga pemeriksaan kinerja ala pemeriksaan negara, termasuk juga penanganan pelanggaran ala penanganan aparat penegak hukum negara. Jadi sebenarnya ini kan dia berharap dengan menjadikan dia seperti entitas badan swasta murni, jadi kalau ada apa-apa di situ penyelesaiannya murni pendekatan hukum perusahaan atau hukum korporasi. Kalau ada penyimpangan, penyuapan, ya salah satu parameter pakai adalah business judgment rule katanya kan gitu. Ukur secara kepatutan alur kerja judgment bisnisnya itu benar apa enggak gitu. Secara hukum perusahaan. Sementara di sisi lain kalau dia tetap diembel-embeli dengan status milik negara, penyelenggara negara, keuangan negara, ini dianggap menghambat ya kreativitas, menghambat
pola kerja dari BUMN sehingga mereka nggak kurang lincah gitu ya, kurang lincah dalam bekerja sehingga daya saingnya menjadi berkurang. Nah, saya membantah itu Bang ya. Lincah nggak lincah BUMN kan memang saya lihat tergantung pengurusnya punya itikat baik atau enggak gitu ya. Buktinya sekarang kan banyak BUMN kita yang sudah sehat-sehat ya, yang kemudian juga bisa bersaing secara global ya di dalam konteks menjalankan usaha meskipun ya masih tertatih-tatih dengan persoalan korupsi. Nah, politik hukum ini yang kemudian menimbulkan perdebatan. Muncullah pertanyaan, apa iya dia bukan keuangan negara, apa iya dia bukan penyelenggara negara, apa iya dia nggak bisa dijerat dengan jerat pidana yang merugikan keuangan negara dalam hal ini korupsi misalnya. Apa ya aparat penegak hukum nggak bisa masuk untuk menyidik kalau ada terjadi penggelapan, korupsi misalnya dalam bahasa lain, itu cukup ditangani oleh penegak hukum non korupsi gitu ya, di luar skema peradilan tindak pidana korupsi. Nah, sebenarnya kan udah lama ini. Jadi perlawanan dari para pendukung yang kemudian mengeluarkan entitas BUMN sebagai entitas negara itu kan udah lama. Udah ada putusan MK juga kok yang bilang keuangan negara itu adalah keuangan BUMN itu adalah keuangan negara, termasuk juga penyelenggaranya dengan segala macam aturan itu. Ini seolah-olah menjadi apa ya, ujung dari kelompok yang pro dengan itu gitu. Nah, saya tahu Bang Anan kan kita sama-sama teman-teman masyarakat sipil kan pasti kontra dengan ide itu. Nah, kita berusaha. Jadi ini kemenangan mereka. Termasuk para pengacara ya yang selama Iya, pengacara yang memang sudah berulang kali GR ke MK ya tentang keuangan BUMN, kemudian juga unsur penyelenggara negara dan segala macam itu. Termasuk rencana penghapusan pasal 2, pasal 3 ya, Iya, di dalam Undang-Undang Tipikor. Betul sekali. Nah, ini ya sudah selesaikan sama usaha mekanisme bisnis aja lah gitu. Kalau memang ada kerugian, ya tuntut ganti rugi yang penting itu. Pemulihan keuangannya. Buat apa kita mau pidana dia kalau uang kita nggak balik bla gitu. Nah, politik hukum kita itu bergeser sekarang. Lebih sedikit memberi afirmasi terhadap ini. Tapi bagi saya sebenarnya kan belum sempurna lah ya desain yang mereka buat itu. Lalu mudah-mudahan forum ini tidak menjadi celah untuk mereka justru menyempurnakan. sempurnalis. Jadi kalau kita kasih tahu, oh masih ada celah rupanya gitu ya. Satu celahnya adalah menurut saya ketika kita dulu nolak pengawasan hanya di lembaga swasta, lalu muncul perdebatan apakah BPK bisa mengaudit, ternyata bisa kok. Ya terserah, mekanismenya harus melalui DPR dengan tujuan tertentu. Satu, itu ada ruang itu tetap ada. BPK tetap masuk untuk melakukan audit. Nah, kalau BPK sudah masuk melakukan audit, emang BPK ngaudit keuangan negara atau bukan? Pasti keuangan negara kan gitu. Ya. Buat apa BPK? Itu satu yang. Artinya di celah itu masih ada. Lalu kalau seandainya temuan audit BPK itu kan pasti akan ada salah satunya itu adalah mungkin ketidakpatuhan terhadap kinerja ya. Audit kan BPK itu audit kinerja dan audit kepatuhan. Ya, kinerjanya bagus, patuhan atau pelanggaran enggak. Kalau pelanggaran norma di dalam kerja-kerja BUMN ya, itu kan pasti akan ada rekomendasi BPK seperti yang sudah gitu ya. Termasuk juga bisa jadi BPK akan menyimpulkan ada bukan kerugian keuangan negara begitu. Nah, lalu yang kedua misalnya ada juga mekanisme terkait dengan kedudukan si pejabatnya. Saya ingin mengatakan begini, ini nggak murni swasta. Kenapa? Karena baik si BPI maupun si CEO itu kan diangkat oleh pejabat negara. Ya. Presiden loh yang angkat mereka itu langsung gitu ya. Oke, SK Presiden termasuk struktur yang ada di BPI itu ya. Nah, dalam ilmu hukum administrasi negara maupun hukum tata negara, seseorang yang menjalankan tugas negara ya itu otomatis merupakan para penyelenggara negara ya. Bahkan yang non institusi negara sekalipun, kalau dia mendapat mandat untuk menyelenggarakan tugas-tugas negara, Bang, itu dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara atau dalam bahasa hukum administrasi pejabat tata usaha negara. Misalnya, saya pernah dapat informasi ya, rektor perguruan tinggi swasta itu bisa digugat ke PT UN loh, karena dia melaksanakan urusan pemerintahan atau tugas negara meskipun di lembaga swasta. Itu contoh. Jadi di situ masih tetap ada ruang ya. Dengan dia diangkat oleh presiden. Mestinya kan kalau
betul ini murni, komisarisnya kan mestinya orang swasta dong, Ya, ya kan? Ternyata komisarisnya kan orang unsur pemerintahan semua, orang dalam. orang dalam. Nah, lalu mesti kan yang ngangkat direksi siapa? Komisaris kan biasanya pakai kalau di perusahaan swasta ya. Ya, Betul kan? komisaris. Nah, RUPS, rapat umum pemegang saham. Pemegang saham kan? Ya. Sekarang pemegang saham siapa? Pemerintah. Nah, kalau dia diangkat oleh pemerintah, begitu pemerintah mengeluarkan keputusannya keputusan pejabat tata usaha negara. Nggak ada teori yang bisa mengatakan membantah itu bahwa itu adalah pejabat negara. Jadi pengecualian itu bagi saya pengecualian yang bertolak belakang dengan hukum itu sendiri. Ya. Makanya masih ada ruang untuk bisa dipersoalkan. Jadi nggak final itu. Makanya kita lihat nih GR-nya beberapa teman-temannya. Termasuk juga bukan tidak mungkin ketika berhadapan dengan perkara konkret, hakim akan menafsirkan sendiri, Bang. Karena beberapa, ingat nggak dulu pra-peradilannya, beberapa kasus pra-peradilan yang menyatakan ini polisi atau bukan polisi itu, ya itu hakimnya yang menyatakan ya di perkara konkret. Dia bukan polisi sehingga nggak boleh disidik gitu ya. Itu contoh. Jadi makanya kemudian itu masih bisa kita berdebat. Nah yang terpenting bagi saya adalah KPK lupa wewenang dia itu bukan hanya menyidik penyelenggara negara, Bang Anan. Ya, saya bacakan ya pasal Undang-Undang KPK yang baru, pasal 11 ya, dalam rangka penyelidikan ayat 1 huruf A. KPK itu berwenang melakukan penyelidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Jadi kalau ada penyelenggara negara yang melakukan korupsi ya terhadap dana di Danantara itu, KPK bisa melakukan penyelidikan dong. Kalau kita pakai pendekatan penyelenggara negara. Satu. Yang kedua, kalau kita baca ya definisi berikutnya, dia ada pakai atau dan atau. Ya, dan atau. Kalau dan atau, Bang, dia kumulatif alternatif. Maksudnya gimana? Poin A itu harus terpenuhi, poin B juga harus dipenuhi. Itu kumulatif dan dia. Tapi kalau atau poin A saja atau poin B saja atau dua-duanya. Kalau poin A tadi itu subjeknya yang diatur. KPH, penyelenggara negara, orang yang terlibat dengan penyelenggara negara. Tapi yang poin B pakai atau, Bang. Atau, kalau kita pakai atau ya, kerugian negara paling sedikit 1 miliar. Jadi dimanapun terjadi kerugian keuangan negara yang sampai 1 miliar, dilakukan oleh siapapun, mau dia penyelenggara negara, mau enggak, bisa disidik oleh KPK. Nah, berlakulah pasal 2 Undang-Undang Tipikor, Bang. Setiap orang, ya kan? Ini kita ngomong unsur berarti ya? Unsurnya. Jadi, kalaupun dia nggak kena sebagai penyelenggara negara, dia bisa dikenakan sebagai setiap orang, Bang. Nah, di situ. Kecuali dia bukan orang. Oke. Betul ya. Kecuali orang Danantara bukan orang ya. Nggak apa-apa itu di highlight. Lalu bagaimana? Nah, definisi kerugian BUMN bukan kerugian negara, ya kan, Bang? Sekarang saya mau tanya, yang mau kita buktikan dulu ini masih ada ruang. Kerugian BUMN-nya atau kerugian keuangan negaranya? Ya. Coba. Ini eksperimennya. Apa eksperimennya? Kalau kerugian BUMN bukan kerugian keuangan negara, saya balik logikanya. Ya, berarti kan boleh dong kerugian negara saja yang kita sidik di sana. Oke, kerugian BUMN bukan kerugian negara. Tapi kalau kerugian negara aja boleh. Apa jatuhnya, Bang? Satu perusahaan melakukan usaha, bla 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 bla, tiba-tiba rugi. Oke, bukan kerugian keuangan negara. Karena tapi juga kalau ada intensi, nggak ada kalau niat duitnya jahat. dikorup, Bang, duitnya dicuri, emang BUMN mau mendeklar pencurian itu adalah kerugian BUMN? Enggak kan? Ya. Kan nanti kan ada audit nih. Kan akan ditemukan nih. Ini audit, oh ada kerugian BUMN. Rugi nih BUMN kita.
ruginya BUMN ini kan bukan satu, bisa karena korupsi, bisa bukan karena korupsi, ya kan? Apakah karena korupsi akan dikata, ternyata orang BUMN tahu kan, ini karena korupsi nih, mau dilaporkan juga sebagai kerugian? Enggak, Bang. Ya. Nah, kerugian yang mana yang tidak masuk kerugian keuangan negara? Kerugian yang bukan korupsi dong. Oke. Nah, itu bagi istri saya menurutku. Makanya saya bilang akan terjadi pemilahan nanti. Jadi sepertinya ini akan dipilah dulu. Tar dulu. Kalau ada kerugian BUMN, lihat dulu. Kalau itu merupakan murni kerugian BUMN karena aksi bisnis itu, oke. Tapi BUMN-nya nggak rugi, Bang. Ya kan? Nggak dicatatkan di dalam laporan keuangan sebagai kerugian, tapi itu sebagai duit hilang aja gitu, nggak terdaftar gitu, bla bla bla. Ya. Gimana? Ya. Ya kan? Oke. Saya contohkan, saya tanam duit saya, Bang, di perusahaan Abang nih. Kan sekarang nih kita naruh 2 triliun di Danantaran. Duit 2 triliun itu nggak diapa-apain, Bang. Dimaling aja langsung. Iya. Iya kan? Mau dicatat sebagai kerugian itu. Ya. Akan terjadi nggak seperti itu? Iya dong. Gimana mau mengatakan sebagai kerugian BUMN yang nggak melaksanakan aksi korporasi apa-apa? Iya. Ya kan? Yang ada aksi pencurian. Aksi pencurian. Langsung kerugian keuangan negara saja. Jadi kita kejar dulu. Jadi ini kan kayak mana yang mau dibuktikan terlebih dahulu. Ya. Saya setuju. Logika itu kalau kita ikuti, kerugian BUMN bukan kerugian negara, oke, boleh. Makanya tapi saya bilang lagi, bisa jadi kerugian BUMN itu berimplikasi kepada kerugian keuangan negara, bisa juga tidak. Baliknya, bisa jadi tanpa kerugian BUMN terjadi kerugian keuangan negara. Iya, Bang? Ya. Duit yang harusnya kita investasikan, dia kelola secara baik, ternyata dia curi aja, diambil aja. Ya. Nggak ada kerugian BUMN di situ, nggak ada kerugian. Jadi bahasa lainnya, mau bilang rugi apa, duitnya belum diusahakan. Bahasa lainnya, kerugian BUMN itu bisa dianggap demikian jika kerugian itu terjadi karena alasan-alasan legal. Betul. Ya. Tapi kalau kerugian keuangan negara yang terjadi di BUMN itu karena alasan-alasan ilegal gitu ya. Betul. Oke. Makanya kan ada syarat, Bang. Kapan dia dikatakan sebagai kerugian itu kan disebut juga, kan dia sebagian pasal BUMN itu kan undang-undang BUMN ngadopsi BJR itu kan, masukin. Bagi saya kalau nggak terpenuhi itu, kita langsung main kerugian keuangan negara aja. Jangan dikatakan itu sebagai kerugian BUMN. Oke. Kan makanya pasalnya clear itu menurut saya, Bang. Masih oke lah. Ada kerugian BUMN karena harus dilihat. Jadi saya melihat pesan pasal ini, kalau terjadi perusahaan BUMN rugi, buktikan dulu dong. Ini kerugian BUMN enggak gitu. Oke. Begitu ini kerugian BUMN, sudah jangan kamu jerat dengan korupsi gitu loh. Karena itu juga yang menjadi keluhan ya selama ini juga gitu. Kita nggak bisa menafikan ya. Gagasannya saya nangkep. Orang ini kan sebenarnya yang dia keluhkan itu kan begini, Bang. Kita lagi anak bisnis, tiba-tiba rugi, masuk KPH. Ya. Manggil-manggil, kan bikin jantungan katanya kan. Kriminalisasi jadi. Dan APH masuk dengan standar dia sendiri. Ya kan, pakai EB. Pakai undang-undang keuangan negara dia. Nggak pakai BJR dia. Ya. Nah, nggak pakai BJR. Nah, mereka mau kan kasusnya karen lah mungkin kalau harusnya pisaunya itu BJR dulu sebelum masuk ke kerugian negara. Itu yang mau diharapkan oleh mereka itu kan. Kalau mereka siap aja kalau BJR dulu oke. Tapi kan ini kan dualisme, Bang. Ya, kadang-kadang BJR-nya nggak terbukti, di kerugian keuangan negaranya dipaksakan. Ya kan. Nah si penegak hukumnya kan nggak ada beban, Bang. Mau bebas, kamu mau bebas, betul. Yang penting kamu saya duga korupsi, ya kan? Ya sudah, nanti kalau kamu bebas di pengadilan, nah sementara kan image sebagai pejabat BUMN-nya, image terhadap perusahaannya, belum lagi secara psikologis publik ya, image publik terhadap dia segala macam, hantam kromo aja gitu kan. Saya bagian ini saya bisa memahami, Bang, spiritnya itu memang kemudian ini mau menekankan, udah kalau kerugian BUMN jangan dulu buru-buru kamu bilang ini kerugian negara. Makanya dia tegaskan begitu. Sebenarnya Bung Charles,
sebenarnya ini juga kan terjadi di konteks birokrasi ya. Ya, yang Di mana kebijakan. di mana kita sendiri kan juga sudah ada undang-undang administrasi pemerintahan. Betul. Mm-mm. Kita juga punya undang-undang perbendaharaan negara gitu ya, Betul, betul. yang mana di situ juga mengatur kerugian Perbuatan. negara, perbuatan yang menyebabkan kerugian negara. Betul. Ada kalanya dia adalah perbuatan yang dikategorikan pelanggaran administratif gitu Betul. ya, bukan Persis. pidana, sehingga Betul. nanti ganti rugi mekanismenya. Betul. Tapi kan juga pada akhirnya banyak keluhan ya, bahwa ketika terjadi kerugian, Langsung APH korupsi. langsung masuk dan dikenakan pasal 2, pasal 3. Nah, ini yang memang menjadi cukup dilematis ya hari Ya. ini. Dan kalau kita ingin melihatnya dari sudut pandang kebijakan, ini mungkin sebuah upaya untuk memproteksi supaya tidak langsung dihajar dengan undang-undang tipikor. Betul. Tapi dikaji lebih dahulu, ada tahapan yang jelas, ada rute yang jelas begitu ya Bung Charles ya. Meskipun Betul. saya juga harus catat, tadi politik hukum Undang-Undang 1 2025 itu arahnya ingin melepaskan secara total BUMN yang sekarang ini masuk dalam organisasi yang namanya Danantara untuk sepenuhnya diprivatisasi. Ya, sehingga mereka dianggap bukan penyelenggara negara, mereka disebut juga di dalam undang-undang itu kerugian BUMN bukan kerugian negara gitu ya. Tapi prosesnya ini nggak sempurna. Tadi masih ada celah gitu ya yang disampaikan Bung Charles. Mungkin bukan nggak sempurna, Bang. Karena memang pada kenyataannya nggak bisa. Nggak bisa dilepaskan. Nggak bisa dilepaskan. Saya lihat begitu ya. Akhirnya pembentuk undang-undang kan mikir juga ya. Lihat, ini kan sederhana gini Bang, kita investasi nih, Abang punya duit, terus Abang bikin kafe, ya kan? Terus tunjuk pengelola. Terus apa kata pengelola, Pak? Ini kafe udah jadi tanggung jawab saya. Duit yang ada di kafe ini, aset yang ada di kafe bukan aset Bapak lagi. Saya bukan pekerja Bapak, ya kan? Sehingga Bapak nggak boleh meriksa-meriksa saya, marah-marahin saya kalau seandainya kafe ini rugi. Sepanjang saya, nah bisa begitu. Lucu kan kalau logika kita benar. Ya benar. ya kan? Ya. Lah, kita mau bikin usaha kafe itu pasti dalam rangka untuk menambah kekayaan. Ya. Setidaknya untuk diversifikasi aset, bagi valuasinya dan segala macamnya gitu kan. Tiba-tiba ketika kita investasikan malah berkurang kekayaan kita. Ya. Uang yang kita simpan taruh 1 miliar itu, yang dulunya kekayaan kita, begitu kita taruh di perusahaan itu bukan uang kita lagi. Ya betul. Kecuali lucu lagi. Mekanismenya BUMN itu dijual ke swasta. Iya. Dan boleh. Itulah privatisasi yang sewajarnya itu ya. Jual dia ke swasta gitu. Jelas gitu. Kita bikin apa namanya tuh kayak apa yang apa modelnya perusahaan-perusahaan rintisan. Ya. Nah, bagus. Startup gitu ya. Nah, bagus jual gitu kan. Boleh lah itu. Jadi bisnis perusahaan kita kan. Tapi lucunya lagi, sudah lepas begitu dia untung, mana kamu nyetor ke saya? Nah, lucu lah. Iya. Dividennya mana? Mana? Tuh. Nah, makanya saya katakan memang nggak akan bisa, Bang. Jadi secara alamiah ya, memang nggak akan bisa diputus begitu saja. Iya. Apalagi kemudian kan ini fungsi negara. Jadi masuknya BPK, masuknya KPK dan APH lainnya itu kan tangan negara sebagai pemilik uang untuk ngontrol supaya itu digunakan sesuai dengan peruntukan dan tujuannya. Nah, sekarang kan yang perlu dikendalikan itu adalah kapan ini masuk gitu loh. Sebenarnya kan di situ. Betul. Jangan ujuk-ujuk dong. Kadang-kadang berlomba-lomba. Ini lagi audit internal misalnya kan. Oh ternyata ada aksi korporasi yang kemudian belum tuntas. Padahal sebenarnya secara aksi korporasi bisa ditanggulangi mungkin. Tapi dasar kadang-kadang mungkin APH kita juga intelijennya terlalu tinggi gitu ya. Masuk. Saya dengar-dengar ini ada ini Pak. Nah, di situ yang bikin jantungan Bang gitu kan. Udah kayak LSM Bodrek ya. Udah bagi bilang. Nah, sebenarnya kan batasan-batasan itu ya kemudian. Termasuk yang di administrasi yang bilang tadi.
Di rumusan instansi kan juga pejabat dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang. Nah, ternyata kemudian dia sudah ngambil keputusan pakai asas pemerintahan yang baik, bla 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 gitu, tiba-tiba dihitung oleh jaksa ada kerugian, langsung dianggap. Iya. Nah, kadang kan irisan mempidanakan kebijakan itu kan juga terjadi gitu kan. Betul. Ya, atau melempong lah misalnya kan, kalau mau sebut gitu ya. Betul. Nah, walaupun lu putus, tapi itu salah satu contoh gimana kemudian dia bikin kebijakan, dapat arahan dari presiden, ternyata ada perusahaan yang untung, lah dia salah. Iya. Nah, Agak susah juga ya, iya, bekerja dengan pemerintah, perusahaan swasta nggak boleh untung. nggak boleh untung. Terus sekarang kan kita tanya aja ke jaksa, Pak, berapa untung yang normal Pak? Gitu kan. Iya. Apakah Bapak juga sebenarnya bisnis? Iya. Kan gitu. Dan apalagi kalau bicara negara kan ada fungsi pelayanan publik juga, Bang. Ya. Untungnya itu mungkin tidak keuntungan finansial, mungkin ada keuntungannya lain, termasuk juga Oh iya. kerugian itu. Betul. Itu juga dulu yang menimpa Prof. Denny Indrayana ya, Iya. saat jadi wakil Misalnya menteri. mungkin secara finansial negara nggak untung, tapi stabilitas ekonomi terjadi. Dulu kayak kasusnya Senturi lah gitu kan. Iya. Gara-gara hilang 6 triliun, kata Bu Sri Mulyani kita bisa menyelamatkan puluhan triliun gitu kan. Nah, itu contoh-contoh. Jadi memang ini yang kemudian sebenarnya yang jadi penyakitnya itu adalah, nah ini orang-orang pidana yang bilang ya, pidana menjadi ultimum premiumnya. Dia maju duluan, padahal konsepnya katanya ultimum remedium. Harusnya di ujung terakhir gitu ya, Ujung bukan di terakhir. depan. Nah, termasuk kan kita juga nih Bang, kan kita yang aktivis korupsi kan main hajar aja pokoknya. Kalau udah jaksanya masuk, ada dugaan korupsi, kita antem aja kan terus kan, usut secara tuntas gitu. Tapi saya pikir ini yang mesti ditata ya. Kadang-kadang kita juga nggak mau ya. Itu maksudnya usut secara tuntas APH-nya. Iya, perilakunya itu Bang. Iya. Jadi sulit kita kemudian kadang-kadang kita lakukan dorongan, nah tapi di sisi lain mereka melakukan negosiasi bla 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 gitu yang kemudian pada akhirnya ya melahirkan ya pemberantasan korupsi dengan cara-cara koruptif juga gitu. Poin saya gini Bang, bahwa memang perdebatan tentang antara dengan norma yang ada itu bagi saya belum selesai itu, belum final, dan KPK tetap menurut saya masih bisa ya. Dan KPK jangan langsung menyerah. Gitu. Kalau perlu Tadi yang masalah LKPN, Bang. Kalau LKPN mungkin bisa diperdebat, nggak ada perdebatan ya. Dan memang dia bukan penyelenggara negara, ya mungkin LKPN nggak, termasuk suap mungkin ya. Kan korupsi kan nggak hanya kerugian keuangan negara, Bang. Ada yang suap, ada yang pemerasan. Nah itu kan berlaku hanya bagi penyelenggara negara tuh. Ya. Mungkin besok kalau ada pegawai BUMN terima suap, yang mungkin nyantang KPK lagi. Tapi setidaknya untuk pasal 2 KPK bisa pakai. Ya, ini yang jadi masalah juga ya, masalah baru ya. Kurang. Karena undang-undang tipikor kita itu memang jenis korupsinya ada beragam. Ya. Yang tadi kita bicarakan yang terkait dengan kerugian keuangan negara itu ya hanya pasal 2, pasal 3 saja. Ada gratifikasi, ada suap menyuap, ada penggelapan dalam jabatan, ya, ada konflik kepentingan dalam pengadaan. Mungkin itu menjadi rintangan itu Bang ya bagi termasuk obstruction of justice gitu ya yang terjadi. Nah itu adalah hal-hal yang mungkin akan dihadapi oleh penegak hukum ya, bukan hanya KPK sebenarnya kalau sudah bicara soal itu, kejaksaan dan kepolisian juga pasti akan berhadapan dengan situasi baru. Tapi kita akan lihat bagaimana implementasinya dan bagaimana juga nanti hasil dari judicial review yang diajukan oleh kelompok masyarakat sipil. Bung Charles, terima kasih untuk waktunya dan insight-nya. Semoga KPK mendengarkan sehingga mereka terus maju untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.